Tampaknya rumah tangga artis Elma Theana dengan suaminya Fari Indarto yang telah dibina hampir 6 tahun itu tidak bisa dipertahankan lagi. Setelah sempat mencabut gugatan cerainya beberapa waktu yang lalu, Elma Theana kembali mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 19 Juli 2004. Hal itu diungkapkan pengacara Elma Theana, Wawan Iriawan SH, yang ditemui Jumat 23 Juli yang lalu. Pada tanggal 19 Juli 2004, buktinya, akhirnya Ivan pun memberanikan diri untuk membuka butiknya sendiri pada bulan April 2004. Tak hanya itu, ternyata selain di bidang fashion, Ivan juga mempunyai bakat lainnya di bidang seni peran serta pembawa acara. Baiklah pemirsa, mari kita ikuti kabar selengkapnya pada segmen flashback berikut ini. Jika dilihat sosoknya untuk seorang laki-laki, sebenarnya Ivan bisa dibilang macho, kekar, dan tinggi besar. Tapi kesan itu hilang seketika, terhapus oleh pembawaannya yang sangat lembut. Suatu pembawaan yang ternyata sudah melekat sejak ia masih kanak-kanak. Memang aku sebenarnya dari kecil tuh banyak yang bilang pemalu juga ada gitu. Tapi aku dari kecil tuh lebih suka bermain main-mainan justru yang langsung gitu. Dalam arti aku lebih suka berenang, aku lebih suka nyanyi malah justru. Terus udah gitu aku rata-rata masa kecilku aku nggak punya mainan gitu karena aku nggak suka mobil-mobilan gitu. Tapi terkadang sesekali main Barbie. Karena memang aku dari kecil tuh udah suka lihat baju, beli baju bagus tuh emang dari kecil udah suka gitu. Seorang anak pria suka boneka Barbie tentu hal yang jarang. Apalagi yang paling diminati dari boneka itu adalah dandanannya. Tentang ini, Ivan punya pendapat. Kenapa aku memilih Barbie? Karena memang itu naluri ya, kesukaan orang kan nggak bisa dipaksa ya. Mau suka mobil-mobilan kayak mau suka dinosaurus kayak gitu kan suka-suka orang gitu. Karena kalau aku ngeliat dari Barbie itu emang aku suka mendandani perempuan lah gitu, suka mix and match. Selain Barbie dan mode, masa kecil pria kelahiran Jakarta 31 Desember 81 ini juga diwarnai oleh kehidupan yang berpindah-pindah dari satu negara ke negara yang lain. Sebagai putra seorang diplomat, di usia 5 tahun ia sudah hijrah ke Hong Kong. 4 tahun setelah itu balik ke Jakarta, tapi tak lama. Karena 2 tahun kemudian setelah tamat SD, kembali harus pindah dan kali ini ke Moskow, Rusia. Masa-masa selalu yang memberikan kenangan yang indah buat aku sendiri itu justru kenangan aku saat SMP, saat tinggal di Rusia jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, tapi sangat dekat sekali dengan teman-temanku sendiri. Di Moskow, Ivan memang hidup sendiri karena orang tuanya ditugaskan dan bermukim di Ukraina. Selama menjalani kesendirian itulah, sifat kemandirian Ivan mulai tumbuh. Di sana aku dulu pernah sempat jualan kue. Jadi karena memang mamaku tuh hobinya masak, buat kue dan apalah segalanya gitu. Jadi aku suatu saat aduh nggak punya duit, gimana caranya ya untuk punya uang sendiri gitu, awal dari situ. Dan saat hidup di Moskow ini pula, Ivan sempat kenalan dengan Rosa. Sampai kemudian mereka terlibat cinta monyet selama kurang lebih 2 tahun. Kita sempat dekat, sempat pacaran sekitar 2 tahunan gitu. Tapi kebetulan nggak satu negara dan hubungan jarak jauh dan akhirnya ya udah deh capek juga gitu. Setelah tamat SMP, Ivan kembali ke Jakarta dan mulai merintis karir di bidang modeling. Diawali dengan pemilihan cover boy sebuah majalah remaja dan meraih predikat The Best Catwalk. Kenapa aku pengen ikut cover boy? Karena memang aku udah suka sesuatu yang berbau entertain sejak kecil gitu. Apalagi pas aku di SMP tuh aku di Rusia itu aku sering nari keliling negara, daerah Rusia gitu. Jadi untuk aku tuh aku sangat merindukan suasana panggung lah. Tak lama Ivan jadi model, karena kemudian ia lebih memilih untuk merintis karir sebagai desainer. Berkat bakat dan bimbingan Aji Notonegoro yang tidak lain adalah omnya, di usia 18 tahun, Ivan sudah dipercaya untuk menjadi tenaga pengajar sekolah mode dan merancang berbagai busana. Satu kebanggaan juga buat aku karena seorang anak SMA bisa mengajarkan ibu rumah tangga, bisa mengajarkan orang yang berada usia lebih tua dari aku gitu. Dan sampai akhirnya kelas 2 SMA aku ditawarin Mas Aji untuk menjadi desainer di rumah modenya. Sebenarnya pilihan Ivan untuk menjadi desainer kurang begitu didukung kedua orang tuanya. Tapi secara diam-diam, minat itu terus ia simpan dan coba terus ia kembangkan. Awalnya apa yang aku lakukan sebagai desainer atau sebagai apapun tuh
orang tuaku tidak ada yang mendukung gitu. Mungkin apa ya, mereka pingin aku menjadi kuliah yang bener lah, pingin pingin ada yang pingin jadi diplomat, aku pingin jadi pokoknya dia pingin aku menjadi seseorang. Setelah cukup lama bergabung dengan Aji Notonegoro, akhirnya Ivan berhasil membuka butik dan menjadi perancang independen lepas dari bayang-bayang omnya. Kini, banggakah pasangan Bambang CG dan Erna Gunawan, orang tua Ivan, melihat prestasi anak bontotnya itu? Awalnya mereka nggak yakin gitu, sampai sekitar 5 bulan yang lalu, aku sempat bilang ke orang tua aku kalau aku udah nggak di Masaji lagi, aku mau buka butik sendiri, dan itu orang tua aku masih bertanda tanya besar ke aku dan apakah saya mampu. Mungkin benar kata Ivan, kedua orang tuanya kini sudah bisa memahami pilihan anaknya. Hanya satu hal yang tidak bisa kita ketahui. Apakah mereka juga bisa menerima pandangan negatif sebagian masyarakat terhadap perilaku Ivan yang cenderung feminin? Sekarang gini deh, maksudnya orang biarin mau jadi homo, mau jadi lesbian, mau jadi banci, mau jadi waria, itu kita balikan ke personal masing-masing gitu. Selama orang itu masih bisa menghasilkan sesuatu yang bisa membanggakan dirinya dan buat orang lain, dan kita harus apa ya, selalu berpikiran ke depan lah gitu. Jadi itu hanya pemikiran orang kuno, orang desainer pasti banci. Apakah orang normal itu sempurna? Tidak juga. Apakah orang yang laki-laki suka perempuan itu sempurna atau perempuan suka laki itu sempurna? Itu enggak. Jadi mendingan kita balikin lagi aja dan kita jalani hidup kita masing-masing. Ya enggak? Pemirsa, Anda masih tetap bersama Kabar-Kabar Minggu. Dan berikut ini adalah kabar yang telah kami persiapkan khusus untuk Anda. Tampaknya rumah tangga artis Elma Theana dengan suaminya Fary Indarto yang telah dibina hampir 6 tahun itu tidak bisa dipertahankan lagi. Setelah sempat mencabut gugatan cerainya beberapa waktu yang lalu, Elma Theana kembali mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 19 Juli 2004. Hal itu diungkapkan pengacara Elma Theana, Wawan Iriawan SH, yang ditemui Jumat 23 Juli yang lalu. Pada tanggal 19 Juli 2004, saya sebagai kuasa hukum dari Elma Theana telah mendaftarkan gugatan cerai dengan nomor 852 Perdata Gugatan _2004 melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sikap Elma Theana yang bagaikan layangan putus begitu mudah mengajukan gugatan cerai lalu mencabutnya, kemudian kembali menggugat cerai, membuat Fary Indarto suaminya tidak habis pikir. Padahal sebelum upaya perdamaian dilakukan, Elma dan Fary telah bercerai lewat sebuah perjanjian secara baik-baik. Lalu maraknya pemberitaan soal kehadiran Julianda Baros, orang ketiga yang disebut-sebut sebagai penyebab keretakan rumah tangganya, membuat Elma begitu cepat berubah pikiran dengan mencabut niatnya itu. Yang membuat Fary kecewa, di tengah masa tenang, secara mendadak tanpa komunikasi, tiba-tiba Elma kembali mengajukan gugatan cerai. Mau hari Selasa kayak mau hari apa saya nggak pernah tahu itu. Pokoknya yang jelas buat saya belum ada komunikasi ke saya. Apapun keputusan Elma, kalau itu yang terbaik bagi rumah tangga mereka, Fary tak keberatan untuk menyetujuinya. Sekalipun keputusannya adalah perceraian. Tapi yang ia sayangkan, mengapa untuk sebuah keputusan penting yang menyangkut keluarga itu, Elma tak satu kali pun membicarakan hal itu kepadanya. Saya juga manusia di sini, butuh informasi, butuh dikasih tahu apa yang akan dilakukan, apa yang akan dijalani. Ini kan semua ini kan tidak bisa disikapi sepihak lagi. Kenapa? Ini kan ada saya di sini, kecuali saya udah mati. Kalau saya udah mati, mungkin boleh sepihak, bikin aja surat apa kek. Kalau saya masih hidup, hargailah orang yang masih bisa memberikan pendapat, atau saya masih punya pendapat dalam hal ini, karena masalah ini kan masalah saya. Apapun Elma tidak bisa bersikap sendiri dan pribadi, ini akan dikorbankan pengacara di sini. Dan itu saya pesimis akan berakhir baik, gitu aja deh. Tak beda dengan Fary Indarto, Wati Siregar, ibunda Elma Theana, mengaku terkejut mendengar keputusan putri keduanya itu. Ia mengaku tidak tahu menau mengenai rencana Elma untuk kembali mengajukan gugatan cerai. Kalau dia keputusannya mau bercerai ya sudah bercerai, dan saya juga nggak tahu apa-apa lagi deh masalah Elma gitu ya. Saya juga udah jarang ketemu dan jarang juga berkomunikasi gitu ya. Pemirsa, saya akan mengawali kabar-kabari hari ini dengan sebuah berita menarik yang satu ini. Mungkin inilah saat paling bahagia yang pernah dirasakan Rahel Maryam dan Muhammad Akbar Perdana alias Ebes kekasihnya. Keinginan mereka untuk menyatukan cinta dalam sebuah biduk rumah tangga akhirnya terwujud juga.
Di masjid inilah hari Minggu pagi kemarin, keduanya mengucap ijab kabul untuk selalu setia dan menjaga keutuhan cinta mereka. Mas kawin berupa uang sejumlah Rp2.572.004 perak.